Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Rector of Bunga Bangsa Islamic University, Profesor Dr. Haji Omar Fatur Rahmat, MA, Your Excellency, Director of Bunga Bangsa Islamic University, Dr. Haji Amin Haidar, MPD, Your Excellency, Lecturer of Research and Methodology, Dr. Iman Subasman, MSI, Your Excellency, all the audience whom hear my presentation. The praise is due to Allah, the Lord of the world, the most glorious, merciful, and the master of judgment. May the peace and blessing to Allah be upon our Prophet Muhammad, his family, his companion, and us as the followers. Allow me to introduce myself. My name is Agustin, student of Magister Program of Islamic Educational Management at Bunga Bangsa Islamic University with registration number 202481900025. In advance, I would like to express my gratitude to this opportunity for presenting my research proposal with the title Budaya Gotong Royong Inovasi Sekolah PAUD Nurul Islam dalam menanggulangi keterbatasan finansial. To ease me present this proposal, allow me to switch my language to bahasa from now on. Presentasi ini akan saya mulai dari latar belakang masalah yang saya temukan. Di latar belakang ada 3, di antaranya yang pertama, 1, anggaran sekolah terbatas tetapi operasional sekolah berjalan dengan baik dengan pengelolaan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana menanggulangi keterbatasan finansial di sekolah dapat ditangani secara efektif di tengah perubahan ini. Untuk menanggulangi keterbatasan finansial di sekolah PAUD tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang konvensional. Dibutuhkan inovasi dan adaptasi agar PAUD tetap dapat memberi layanan yang berkualitas di tengah perubahan ini. Dan adapun strategi yang diterapkan di sekolah seperti gotong royong yang terstruktur, mengembangkan model gotong royong yang lebih terencana dan berkelanjutan. Misalnya, dengan membentuk paguyuban, orang tua yang aktif menggalang dana atau mengadakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti perusahaan atau pemerintah daerah untuk mendapat dukungan finansial atau sumber lainnya. Memanfaatkan platform digital untuk penggalangan dana secara online atau untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan PAUD yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ada fasilitas yang kurang memadai diganti dengan inovasi pembelajaran. Misalkan menciptakan pembelajaran yang kontekstual dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat belajar secara langsung dari pengalaman dan keahlian orang-orang di sekitar mereka. Misalkan, petani dapat berbagi pengetahuan tentang cara bercocok tanam atau seniman lokal dapat mengajarkan seni dan budaya daerah. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Keterbatasan finansial dapat memicu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, latar belakang orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah diatasi dengan pemanfaatan sumber lokal untuk membantu kegiatan sekolah. Pemanfaatan sumber lokal seperti guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk membuat alat peraga edukatif atau AP dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alami yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya daur ulang dan manfaatkan sumber daya yang ada. Ini mencerminkan gotong royong dalam membentuk pemanfaatan sumber daya alam dan kreativitas bersama. Selanjutnya ada rumusan masalah.
Di rumusan masalah itu yang pertama ada bagaimana gotong royong dapat diimplementasikan dalam lingkungan sekolah menurut Islam untuk mengatasi keterbatasan finansial. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kegiatan gotong royong yang efektif dan efisien dalam bentuk mendukung operasional dan mengembangkan PAUD Nurul Islam. Yang ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan implementasi budaya gotong royong dalam menanggulangi keterbatasan finansial di PAUD Nurul Islam. Untuk selanjutnya juga ada tujuan penelitian, di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan strategi implementasi budaya gotong royong di sekolah PAUD Nurul Islam. Yang kedua, merancang model kegiatan gotong royong yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan finansial. Yang ketiga, menyusun indikator keberhasilan dan metode evaluasi implementasi melalui gotong royong. Dan selanjutnya ada studi kepustakaan. Yang pertama ada konsep pendidikan anak usia dini. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut dengan golden age. Pada masa ini, otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat dalam kandungan hingga usia dini, yaitu di usia 0 sampai 6 tahun. Oleh karena itu, memberikan perhatian lebih terhadap anak usia dini merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga pendidikan anak usia dini. PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Juga memberikan upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan dan keterampilan pada anak. Dan selanjutnya di dalam konsep pendidikan anak usia dini, yaitu ada prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Dalam menjalankan proses pembelajaran, guru perlu mempraktekkan sejumlah prinsip pembelajaran. Di antaranya yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berpusat pada anak. Yang keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang ketujuh, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kedelapan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang kesembilan, pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber. Selanjutnya, yang poin B itu ciri-ciri pembelajaran PAUD yang bermutu. Untuk mengetahui kualitas pembelajaran yang dilakukan di PAUD, kita juga bisa melihat dari indikator pembelajaran bermutu yang juga terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD serta Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Dan di poin B itu ada konsep gotong royong. Nah, gotong royong merupakan nilai budaya yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penekanan kerjasama dan solidaritas dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan toleransi terhadap sesama. Nilai yang terkandung dalam gotong royong adalah nilai kemanusiaan yang mendasar untuk saling membantu dan menghargai sebagai manusia yang merupakan zon politikon. Di dalam konsep gotong royong juga ada beberapa di antaranya ada karakter gotong royong anak usia dini seperti bekerja sama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, tangkap atau peduli terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial, dan mau berbagi. Dan untuk di
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan gotong royong anak usia dini. Di antaranya, yang pertama itu memiliki rasa empati terhadap orang lain, menghargai karya diri dan orang lain, menghargai kesempatan bersama, bekerja sama, membiasakan musyawarah, mufakat dan diskusi, tolong-menolong, mengembangkan sikap solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan kesetiakawanan. Lalu selanjutnya juga di dalam konsep eh, gotong royong juga ada pula inovasi pembelajarannya. Inovasi dalam pendidikan menjelaskan sebagai perubahan yang terencana pada aspek tujuan pendidikan, program kebijakan, atau metode untuk meningkatkan kinerja pendidik. Di dalam inovasi juga ada jenis-jenis inovasi pembelajaran, di antaranya pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis kolaborasi. Yang keempat ada pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima ada pembelajaran berbasis game. Yang keenam ada pembelajaran diferensi. Yang ketujuh pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedelapan pembelajaran berbasis gamifikasi. Yang kesembilan pembelajaran mandiri. Yang kesepuluh pembelajaran fleksibel. Yang kesebelas pembelajaran berbasis desain. Ada pula penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya ada Igus Putu Wati Hernawati tahun 2024 yang berjudul Upaya Peningkatan Karakter Gotong Royong dengan metode mendongeng 24 pada anak usia 4-5 tahun di TKA Cempaka. Yang kedua ada Heni Wijaya Lestari tahun 2024 yang berjudul Upaya Mengoptimalkan Kemampuan Bergotong Royong melalui proyek pada kelompok B5 TKIT Al-Madinah Nogosari di Boyolali. Yang ketiga ada Rima Dani, Husnul Hayati, dan Arif Cahyo Utomo tahun 2022 yang berjudul Penanaman Karakter Gotong Royong dan Tanggung Jawab melalui metode pembiasaan di sekolah dasar. Demikian saya menutup proposal ini dengan harapan besar agar proposal ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan ide dan rencana kerja yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mengajukan proposal ini. Saya sangat berharap agar proposal ini dapat diterima dan mendapat dukungan yang optimal, dan saya memohon maaf jika masih banyak kekurangan dari proposal saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.